seorang wanita muda asal Indonesia bernama Dinda, seorang pendaki pemula, mendaki Gunung Merapi untuk mencari konten mistis. Namun, ia mengalami kejadian di luar nalar setelah bertemu sosok penunggu gunung yang melegenda. Karena tergoda dengan kekayaan dan popularitas, ia melakukan ritual pesugihan yang menuntut tumbal. Keberhasilannya sebagai YouTuber terkenal hanya sementara, sebelum akhirnya ia meninggal secara tragis. Kisah ini mengungkap sisi kelam di balik perjanjian dengan makhluk gaib dan memberikan pelajaran berharga tentang keserakahan manusia. 66,6 FM The Best Radio. Halo, apa kabar Sobat The Best semua? Balik lagi bareng saya, Arvino, dalam acara 10 PM. Mari kita simak ceritanya sama-sama. Pasang telinga, buka pikiran, and let the fear creep inside you. Dinda, wanita berusia 27 tahun dengan rambut panjang tergerai, mengenakan jaket gunung hitam dan celana kargo coklat. Ia membawa kamera dan ransel, bersiap mendaki Gunung Merapi demi konten mistis untuk channel YouTube-nya. Bersama dua temannya, ia memulai perjalanan saat senja. Warga sekitar sudah memperingatkan agar tidak mendaki saat malam, tapi ambisinya terlalu besar. Malam semakin pekat saat Dinda dan teman-temannya mendaki. Angin bertiup dingin, membawa suara-suara aneh dari dalam hutan. Langkah mereka terhenti saat melihat sesajen berserakan di jalur pendakian. Bungkusnya masih segar, seolah baru diletakkan. Temannya mengusulkan untuk berbalik, tapi Dinda menolak. Ini justru bagus untuk konten, katanya sambil menyalakan kamera. Dinda dan teman-temannya terus mendaki, meski suasana semakin mencekam. Saat mendekati pos terakhir sebelum puncak, ia melihat sosok berdiri di kejauhan. Bayangan tinggi dengan jubah hitam panjang. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap mereka. Temannya berbisik panik, itu bukan manusia. Tapi Dinda, dengan kameranya, justru mendekat. Dinda melangkah maju, kamera tetap merekam. Sosok berjubah hitam itu tak bergerak. Namun tiba-tiba suara berat bergema di udara. "Kenapa kau datang?" Dinda tersentak, tubuhnya membeku. Wajah sosok itu tak terlihat, tapi aura mengerikan mengelilinginya. Teman-temannya mundur, berbisik ketakutan. Dinda, masih tergoda konten, justru bertanya, "Siapa Anda?" Angin tiba-tiba berhembus kencang. Suara berat itu kembali terdengar. "Kau mencari sesuatu?" Dinda menelan ludah, hatinya berdebar. "Aku ingin terkenal," bisiknya. Sosok berjubah itu mengangkat tangannya, memperlihatkan batu hitam berkilau. "Ambil ini. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar." Teman-temannya berteriak menyuruhnya pergi, tapi Dinda terpikat. Dinda meraih batu hitam itu. Saat menyentuhnya, tubuhnya terasa panas, seolah sesuatu mengalir ke dalam dirinya. Sosok berjubah berbisik, "Gunakan dengan bijak." Seketika, bayangan itu menghilang dalam kabut. Teman-temannya panik, menariknya pergi. Tapi Dinda hanya menatap batu di tangannya. Matanya berkilat penuh ambisi. Setelah turun gunung, Dinda merasa berbeda. Setiap video yang ia unggah langsung viral. Komentarnya penuh pujian, subscribernya melonjak drastis. Ia mulai percaya batu itu membawa keberuntungan. Namun, di balik kesuksesannya, ia mulai mendengar bisikan dalam tidurnya, suara berat yang mengingatkan akan harga yang harus dibayar. Dinda mulai mengalami kejadian aneh. Lampu di kamarnya sering berkedip sendiri, pintu terbuka tanpa sebab, dan setiap malam, suara berat itu terus memanggil namanya. Suatu malam, saat ia menatap cermin, bayangannya tersenyum sendiri. Padahal ia tidak tersenyum. Batu hitam di mejanya berdenyut pelan, seakan hidup. Merasa terganggu, Dinda menemui seorang paranormal terkenal. Begitu melihat batu hitam itu, sang paranormal langsung pucat. "Ini bukan sekadar jimat, ini perjanjian," katanya tegas.
Jika kau tak memberi tumbal, mereka akan mengambilnya sendiri. Dinda menolak mempercayai ucapan itu, masih terlena oleh ketenarannya. Setelah pulang dari paranormal, Dinda semakin sering melihat sosok hitam berdiri di sudut kamarnya. Setiap kali ia menyalakan kamera untuk merekam, bayangan itu muncul di belakangnya. Komentarnya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang berdiri di belakangmu? Dinda mulai ketakutan, tapi tak mau kehilangan popularitasnya. Dinda mulai bermimpi buruk. Dirinya berdiri di puncak Merapi, dikelilingi makhluk hitam dengan mata merah menyala. Mereka berbisik, menuntut bayaran. Saat terbangun, tangannya penuh luka goresan seperti cakar. Batu hitam di mejanya kini retak, mengeluarkan asap tipis berbau belerang. Panik, Dinda kembali ke dunia paranormal, putus asa mencari solusi. Dia mengatakan padanya satu-satunya cara untuk mematahkan kutukan adalah dengan mengembalikan batu itu ke gunung dan melakukan ritual. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi korban berikutnya. Ketakutan mencengkeram Dinda, tetapi dia tidak mau melepaskan ketenaran dan kekayaannya. Dengan penuh ketakutan, Dinda mendaki Gunung Merapi sendirian di malam hari, membawa batu hitam yang kini terasa berat di tangannya. Angin bertiup kencang, bisikan samar terdengar di sekelilingnya. Langkahnya goyah, tapi ia harus mengembalikan batu ini sebelum semuanya terlambat. Dinda sampai di puncak dan mulai ritual seperti yang diperintahkan paranormal. Ia menaruh batu hitam di tanah dan membacakan mantra. Angin bertiup semakin kencang, kabut hitam menyelimuti sekitarnya. Tiba-tiba, suara berat itu muncul lagi. Terlambat. Sosok berjubah hitam kini berdiri lebih dekat, diikuti bayangan-bayangan lain yang mengelilinginya. Kau telah menikmati apa yang bukan milikmu. Suara itu bergema. Dinda berteriak ketakutan, mencoba lari, tapi kakinya terasa berat, seolah ditarik ke dalam tanah. Dinda berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin dalam tubuhnya tenggelam ke tanah berbatu. Sosok berjubah mengangkat tangan, dan angin kencang berputar liar. Dengan jeritan terakhir, tubuh Dinda terseret ke dalam bayangan pekat, menghilang tanpa jejak. Hanya batu hitam yang tersisa di puncak. Keesokan harinya, berita tentang hilangnya Dinda menjadi viral. Para pendaki yang naik setelahnya menemukan jejak kakinya berakhir di puncak, tetapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya batu hitam itu yang tertinggal, kini dingin dan tak bercahaya. Polisi dan tim SAR kebingungan, seakan Dinda lenyap tanpa jejak. Banyak yang berspekulasi tentang hilangnya Dinda. Sebagian percaya ia jatuh ke kawah, yang lain yakin ia tersesat. Namun, para penduduk sekitar tahu kebenarannya. Mereka berbisik tentang penunggu gunung dan tumbal yang harus dibayar. Batu hitam itu akhirnya dibuang ke kawah, tetapi keheningan tetap menyelimuti puncak Merapi. Mitos penunggu Merapi bukan sekadar cerita. Harta dan ketenaran yang diraih dengan cara terlarang selalu berujung petaka. Kejadian ini menjadi peringatan. Jangan pernah bermain dengan kekuatan gaib demi ambisi duniawi. Jiwa adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Kisah ini menyoroti bahaya mengorbankan prinsip demi ketenaran dan kekayaan. Legenda penunggu Merapi mengingatkan bahwa segala sesuatu memiliki harga, dan tidak semua jalan menuju sukses bisa ditempuh tanpa konsekuensi.